Halo Bray, Agung di sini. Dan layar yang mulus memang jadi salah satu pertimbangan buat beli HP. Semakin mulus atau tinggi refresh rate layar, maka semakin enak buat disentuh-sentuh Bray. Dan biasanya layar yang mulus ada di range HP mid-end. Tapi di sini Komtek ID udah nyiapin pilihan HP yang memiliki refresh rate layar 90Hz di harga 1 jutaan aja Bray. Mantep nggak tuh? Mau tahu HP-nya apa aja? Tonton video ini sampai selesai ya. Does perfect even mean? Is there Pada bulan April lalu, Samsung akhirnya merilis produk entry level terbarunya yaitu Samsung Galaxy M12 ke pasar Indonesia. Untuk spesifikasi ponsel, Galaxy M12 mengusung layar bertipe PLS TFT khas Samsung seluas 6,5 inci beresolusi XD+ dan refresh rate 90Hz. Pada bagian atas layar terdapat notch bergaya Infinity V yang berfungsi untuk menampung kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, Galaxy M12 ini dibekali dengan 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, lensa depth 2 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Samsung Galaxy M12 hadir dengan baterai jumbo 5000 mAh yang dilengkapi teknologi adaptive fast charging berdaya 15 watt. Dengan kapasitas tersebut, kita bisa melakukan beragam aktivitas mulai dari streaming film dan musik, video call, hingga browsing media sosial seharian penuh. Hal ini selaras dengan pernyataan dari Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia bahwa ponsel ini fiturnya cocok untuk mendukung gaya hidup yang penuh energi tanpa khawatir kehabisan baterai. Kalau ditanya harganya, handphone yang belum lama rilis ini bisa kalian tebus hanya dengan 1,9 jutaan aja bray. Hadir tepat di awal tahun 2020 lalu, Oppo A33 secara resmi mendeklarasikan diri sebagai ponsel kelas menengah pertama di Indonesia yang hadir dengan membawa prosesor Qualcomm Snapdragon 460. Sekedar informasi aja kalau Snapdragon 460 ini merupakan chipset yang baru diperkenalkan ke publik pada awal tahun 2020 juga. Prosesor ini menawarkan performa dan kinerja tinggi tapi harganya cukup terjangkau. Oppo A33 juga menawarkan tingkat efisiensi daya yang rendah. Tapi meskipun memiliki tingkat efisiensi daya rendah alias irit daya, Oppo tetap memberikan dukungan baterai yang cukup besar pada ponsel ini di angka 5000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 watt. Selain itu, salah satu teknologi canggih yang dimiliki handphone ini adalah layar Neo Display 90Hz yang cukup tenar ketika diperkenalkan pada Oppo A53 yang rilis 1 bulan lebih awal. Sementara pada sektor fotografi, Oppo A33 menggunakan kamera utama beresolusi 13 megapiksel yang ditemani kamera makro 2 megapiksel serta satu lensa depth 2 megapiksel. Pada kamera depan, Oppo A33 mengusung kamera 8 megapiksel. Kalau di antara kalian ada yang tertarik meminang handphone entry level dari Oppo ini, kalian bisa mempersiapkan uang mulai dari 1,4 jutaan aja bray. Beberapa waktu lalu, Infinix secara resmi merilis varian terbaru dari Hot 10 series, yaitu Infinix Hot 10s. Perangkat ini membawa sejumlah spesifikasi yang cocok untuk kalian para gamer sejati. Salah satunya adalah dukungan refresh rate layar 90Hz dengan touch sampling rate 180Hz, yang membuat pengalaman bermain menjadi lebih mulus. Masalah dapur pacunya, Infinix Hot 10s dibekali chipset MediaTek Helio G85. Berkat prosesor ini, Hot 10s diklaim mampu menghadirkan performa yang optimal dalam bermain game online di kelasnya. Guna menghasilkan pengalaman bermain game yang lebih mulus, Infinix juga menyematkan fitur Darly Ultimate Game Booster. Ini adalah teknologi khusus yang Infinix ciptakan untuk meningkatkan performa grafis serta sensitivitas layar sentuh agar lebih responsif bray. Meskipun diperkenalkan sebagai smartphone gaming terbaik di kelasnya, terutama untuk bermain game Mobile Legends ya, HP ini juga memberikan fitur kamera yang lumayan canggih, seperti setup triple kamera belakang dengan kemampuan lensa utama beresolusi 48 megapiksel, kamera depth sensor 2 megapiksel, satu buah AI lens, dan satu kamera selfie beresolusi 8 megapiksel.
Demi kenyamanan maksimal saat bermain game, handphone ini ternyata sudah diberikan kapasitas baterai sebesar 6000 mAh yang diklaim dapat digunakan untuk bermain game hingga 17 jam. Buat kalian para gamers yang punya budget minim, kalian udah bisa meminang Infinix Hot 10s mulai dari 1,7 jutaan aja untuk varian 4/64 GB. Atau kalau mau yang sedikit lebih lega, kalian bisa memilih varian 6/128 GB dengan harga mulai dari 2 jutaan aja bray. Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. Sebelum meluncurkan seri Oppo A33, sebenarnya Oppo sudah terlebih dahulu merilis tipe A53 1 bulan lebih awal. Oppo A53 dibekali layar Neo display berukuran 6,5 inci dengan refresh rate 90Hz. Menggunakan chipset Snapdragon 460 yang dipadukan dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Serta membawa baterai berkapasitas 5000 mAh. Namun berbarengan dengan rilisnya Oppo A33, pihak Oppo secara resmi juga merilis varian lainnya dari A53 dengan membawa peningkatan berupa meningkatnya kapasitas RAM LPDDR4X menjadi 6GB plus internalnya yang di-upgrade menjadi 128GB. Berbicara masalah kamera, mungkin kita tidak akan melihat perbedaan yang signifikan antara ponsel ini dengan Oppo A33. Karena memang konfigurasi kamera belakang di Oppo A53 terbilang sama persis dengan A33. Yang sedikit membedakan keduanya hanyalah di lensa kamera selfie di Oppo A53 yang sudah 16 MP. Untuk harganya, kalau kalian tertarik dengan varian tertinggi, mungkin kalian harus menyiapkan budget yang sedikit lebih tinggi. Karena harganya start dari 2,5 jutaan. Tapi kalau budget kalian agak seret, bisa ambil yang varian 4/64GB, sudah bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 1,9 jutaan aja bray. I'm seeing shadows where I go. I'm still searching for the right road. And I try, but it's useless every time. Stuck in my head though, and I know that I'll be here till I let go. Lanjut ke Realme 7i atau 7i. Ponsel yang rilis bersamaan dengan dua kakak kembarnya yaitu Realme 7 dan 7 Pro ini memang dikenal sebagai ponsel dengan spesifikasi yang paling rendah. Tapi meskipun memiliki spesifikasi dan harga yang lebih rendah, Realme 7i ternyata memiliki konfigurasi kamera yang sama dengan Realme 7, yaitu 64 MP. Lalu untuk masalah performanya mungkin nggak bakal sebagus hasil foto Realme 7 yang punya otak lebih pintar. Tapi untuk kelas kamera di harga 2 jutaan, Realme 7i udah oke banget bray. Selain itu, kita juga diberikan keleluasaan lebih terkait fitur pengambilan foto berkat lensa ultrawide 8 MP yang memungkinkan kita menangkap gambar landscape atau pemandangan dengan sudut pandang ultra lebar hingga 119 derajat. Di saat brand lain masih berkutat dengan layar 60Hz, Realme 7i cukup berani dengan menawarkan refresh rate layar yang sudah 90Hz. Padahal, fitur ini sebelumnya cuma bisa kita rasakan di HP-HP flagship dengan harga yang mungkin jauh di atas HP ini bray. Berkat layar 90Hz ini, HP 2 jutaan terbaik dari Realme ini mampu menghasilkan 50% peningkatan gambar yang ditampilkan dalam 1 detik. Sehingga membuat feel dalam menonton video dan bermain game menjadi jauh lebih smooth dibanding layar 60Hz biasa. Ditenagai baterai berkapasitas besar 5000 mAh yang disupport fitur 18 quick charge, membuat Realme 7i mampu menemani kita seharian penuh tanpa harus ketemu stop kontak bray. Bahkan pihak Realme berani ngeklaim kalau baterai handphone ini mampu bertahan untuk digunakan bermain game selama 13 jam. Buat kalian yang doyan push rank, HP ini siap digeber seharian bray. Bahkan kalau misalkan kalian mabar dan tiba-tiba ada temen yang HP-nya lowbat, kalian bisa sharing daya baterai kalian dengan fitur reverse charging yang sudah tersedia. Karena tidak membawa spesifikasi setinggi dua kakak kembarnya, maka handphone ini akan terasa lebih mudah dijangkau. Hal ini terbukti dengan harganya yang sudah berada di angka mulai dari 2 jutaan aja bray. I got trapped in your eyes the moment you looked at me. From across the room, those eyes kept following me. Something popped in my brain. Kemudian ada Realme C17. Ponsel ini cocok banget buat kalian yang hobi menyimpan data 3GB di ponsel pribadi.
Hal itu akan tercover dengan baik berkat kapasitas internal storage-nya yang sudah mencapai 256 GB. Bahkan kalau masih kurang juga kalian bisa menambahkan micro SD card lagi berkat SIM tray di HP ini yang bertipe dedicated. Selain memori yang besar, Realme C17 juga mengusung tagline lainnya, yaitu layar super. Walaupun layar seluas 6,5 inci di handphone ini masih beresolusi XD+ aja, akan tetapi kelebihannya adalah kita udah dikasih refresh rate tinggi di 90Hz Ultra Smooth Display bra. Walaupun handphone ini umurnya hampir 1 tahun, cuma dengan harga 2 juta lebih dikit aja kita udah bisa dapat memori super gede 256 GB dan layar 90Hz yang dulu cuma bisa kita rasain di HP-HP flagship. Cuman dua kelebihannya tadi akan tidak terlalu dipandang sebagai kelebihan untuk beberapa kalangan ya. Realme dengan terpaksa harus menggunakan chipset entry level Snapdragon 460 di HP ini guna tetap bisa bersaing terkait masalah harga. Emang sih chipset Snapdragon 460 nggak jelek-jelek banget dan juga nggak bagus-bagus banget, karena terbukti masih bisa menghasilkan skor Antutu benchmark di angka 140 ribuan. Tapi buat kalian yang hobi gaming terutama PUBG, performanya bakal tidak seenak HP lain yang pakai chipset di atasnya ya. Ya jelas lah ya. Bicara harga, kalian bisa mendapatkan HP dengan memori internal terbesar di kelasnya ini mulai dari angka 2,5 jutaan aja bray. Moonlight glare. I pulled you in close, but I'm not scared. I'm losing control. The lights in this place keep jumping around. All I see is your face. You're moving closer. No time to escape. Dan yang terakhir ada Realme Narzo. Menjadi HP perdana Realme yang dibuat khusus untuk kebutuhan entertainment dan gaming, Realme Narzo seri pertama ini muncul dengan membawa spesifikasi di atas kertas yang mengancam posisi dari Redmi untuk saat itu ya. Ditenagai chipset gaming Helio G90T yang berkolaborasi dengan memori 4/128 GB, membuat HP ini mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang tembus di angka 290 ribuan. Jadi untuk dipakai bermain game sepertinya kalian tidak akan menemukan kendala apapun dan cukup nyaman untuk diajak push rank. Hal ini selaras dengan klaim Realme yang menyebutkan kalau HP ini sudah disematkan fitur Hyper Boost yang bisa meningkatkan touch speed sebanyak 14% dan frame rate stability hingga 18%. Performa gamingnya pun akan semakin dibikin nyaman berkat layar di HP ini yang sudah full XD+ dengan refresh rate tinggi 90Hz. Setelah dibikin nyaman, kita juga akan dibikin aman bray, berkat kapasitas baterai 4300 mAh yang tersemat pada HP Realme 2 jutaan terbaik ini. Emang sih kalau dibandingkan dengan kompetitor lain, kapasitas tersebut cukup rendah, dimana saat ini rata-rata HP 2 jutaan sudah mengusung baterai sebesar 5000 sampai 6000 mAh. Tapi yang luar biasa adalah dimana Realme Narzo ini sudah support fitur pengisian cepat 30W flash charge yang memungkinkan HP ini terisi hingga 100% dalam jangka waktu 60 menit aja bray. Dengan spesifikasi gahar yang bahkan masih bisa bersaing dengan HP mid-range terbaru saat ini, Realme Narzo sudah bisa kalian dapetin dengan harga mulai dari 2,8 jutaan. Kalau kalian ada yang bingung kenapa harganya masih mahal, karena meskipun sudah tergolong varian lawas, tapi HP ini masih memiliki banyak peminat bray. Gimana bray, HP yang gua sebutin tadi? Apakah kalian tertarik? Ya di harga murah sudah pasti kita nggak bisa dapetin semua fitur yang ada ya. Kalau kalian cuma main ML doang, HP tadi cocok dipakai push rank bray. Dan kalau kalian punya opsi lain bisa komen di bawah. Seperti biasa, thanks for watching this video. Kalau kalian suka silahkan like, dan kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Saya Agung undur diri dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Yup, selamat rebahan. Fearless.